Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh kisah yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Di hari ini, di sana semua, saya akan membahas tentang sifat spiritual yang diambil dari falsafah Budi Jawa ya. Ajaran Jawa yang telah berkembang selama ini di Pulau Jawa, dan maksud dan tujuan saya membahas sifat spiritual ini adalah agar ajaran Budi Jawa itu semata-mata agar tidak diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan spiritual ya, atau mungkin yang ada hubungannya dengan mistik. Dan ini berkali-kali saya bahas agar kita kembali ke pemahaman yang sebenarnya tentang Jawa ya. Baik, di sana semua akan langsung saja kita bahas, tapi yang jelas siapkan dulu kopinya, kemudian bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Di dalam ajaran Jawa, terutama ajaran Budi Jawi ya, itu seringkali kita mendengar istilah-istilah yang familiar, yang sering kita dengar mungkin bagaimana tentang Manunggaling Kawula Gusti, bagaimana kitab tanpa tulis atau tulis tanpa papan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah tentunya ajaran-ajaran ini mengandung ya, yang namanya spiritual atau kerohanian gitu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam diri kita, di dalam diri manusia itu tidak lepas dari sisi spiritualitas manusia itu sendiri ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah saya tidak membahas tentang keagamaan ya, tapi benar-benar dari sisi spiritualitas, yaitu kerohanian, hubungan kita yang mendekatkan diri dengan Tuhan gitu, hubungan secara pribadi gitu ya. Tidak ada embel-embel agama apapun di sini gitu. Dan ini saya ambil dari Kawruh Budi Jawa yang selama ini diajarkan ya. Nah, ketika seseorang itu mengembangkan sisi spiritualnya, ada berbagai macam sifat ya, yang mengikuti ini secara mungkin tidak disadari oleh orang tersebut ya. Karena spiritualitas itu berkembang istilahnya secara otomatis di dalam diri manusia gitu. Dan sifat-sifat ini, sifat-sifat yang mengikuti ini benar-benar tercermin ya di dalam sikap, perilaku ya, pola pikir ya dari manusia tersebut ya. Bisa dipercaya atau tidak bahwa sifat-sifat ini ya kan inilah ketika ada orang yang mampu mengembangkan ini, dia secara tidak langsung berarti dia sudah, sisi spiritualitasnya sudah berkembang. Nah, jadi apa aja itu ya? Yang pertama adalah ketika seseorang sisi spiritualitasnya berkembang, dia memiliki sifat welas asih. Nah, sifat welas asih ini tidak hanya kepada pasangannya, tidak hanya kepada keluarganya, tetapi kepada seluruh isi alam ya. Baik itu dengan welas asih dengan tumbuhan, welas asih dengan binatang, kemudian dia senantiasa menjaga kelestarian alam seperti itu ya.
sisi welas asih ini berkembang secara otomatis di dalam diri manusia, ya. Dari ketika Kisanak yang ada di rumah, misalkan selama ini belum memiliki ini, atau secara tidak langsung Kisanak merasakan ini di dalam dirinya masing-masing, berarti sisi spiritual Anda berkembang, welas asih. Bahkan di ajaran Puji Jawi itu tidak hanya welas asih kepada ini makhluk-makhluk yang kelihatan, bahkan welas asih dengan makhluk yang tidak kelihatan, ya kan? Nah, yang saya contohkan di sini yang tidak kelihatan mungkin seperti halnya kalau orang Jawa mengatakan makhluk kesasar, ya. Makhluk kesasar, welas asihnya bagaimana gitu ya? Welas asihnya adalah dengan mendoakan, gitu, dengan memberikan doa. Kemudian misalkan ada seseorang atau mungkin di suatu tempat, mungkin dengan kekuatan spiritualnya mungkin ya, yang sudah benar-benar berkembang gitu ya, ternyata orang ini mampu merasakan adanya istilahnya aura negatif di sekitarnya, misalkan seperti itu. Kemudian dia akan secara tidak langsung dia akan mendoakan itu, gitu. Semoga kamu yang ada di sini mendapatkan ketenangan, gitu. Justru tidak malah dimusuhi, gitu kan, bahwa ini nanti mengganggu saya atau tidak, gitu. Tetapi akan didoakan, gitu. Jadi seluruh alam semesta ini dikasihi, gitu ya. Sikap welas asih ini yang berkembang secara otomatis di dalam diri manusia, gitu. Jadi ketika Anda semua merasakan ini, gitu kan, berarti sisi spiritual Anda berkembang. Kemudian yang kedua, gitu. Yang kedua adalah adanya rasa rendah hati, ya. Nah, rendah hati ini adalah bagaimana seseorang ini menyikapi segala situasi, gitu. Dia tidak mudah emosi, ya kan. Kemudian ketika ada sebuah permasalahan, dia akan menghadapi itu dengan tenang, tidak terburu nafsu, ya. Kemudian dia selalu ramah sama orang, tidak membeda-bedakan orang, gitu. Ya. Yang saya maksud di sini membedakan orang bahwa misalkan saya orang Jawa, saya tidak akan berkumpul dengan orang Jawa, tidak, gitu. Walaupun teman saya itu dari Cina, dari Arab, dari India, dari manapun, ya kan, teman saya dari Madura, dari Papua, dari apapun, gitu, saya tidak akan membedakan manusia. Dan inilah sifat kerendahan hati yang tumbuh berkembang di dalam diri manusia, gitu. Secara otomatis sisi spiritualnya berkembang. Jadi ketika menghadapi sebuah permasalahan, akhirnya siapa sih gini ya? Siapa sih orang yang menghadapi sebuah problem, gitu ya? Kemudian dia tidak akan goyah, pasti, gitu kan. Tetapi dalam menghadapi problema ini, gitu kan, dia dengan tenang, gitu kan, tidak terburu nafsu, dia akan berpikir, dia akan menggunakan budinya sekali lagi, gitu. Ya, budi yang saya bahas kemarin yaitu menyatukan hati dan pikirannya. Jadi menyatukan hati dan pikiran itu timbul budi, ya kan, dan dia akan menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan tenang, gitu kan. Kemudian dia menghadapi orang-orang yang mungkin tidak ramah sama dia juga akan selalu tersenyum, gitu. Nah, ini adalah sisi spiritualitas yang sekali lagi secara otomatis berkembang di dalam diri manusia. Coba rasakan di dalam diri Anda masing-masing, ya. Kemudian yang ketiga, di sana semua, dan ini juga tidak kalah penting, bahwa ketika seseorang itu sudah mulai, ya kan, sudah mulai menghindari yang namanya keramaian, kemudian dia selalu ingin ketenangan, ya. Dan selalu ingin ketenangan ini biasanya dia larinya ke alam, gitu.
bisa ke gunung, bisa ke pantai, bisa ke hutan, gitu kan. Dan dia untuk apa dia di sana? Dia secara pribadi ingin menyatukan diri dengan Tuhan dengan caranya dia. Yang mungkin bisa dengan cara meditasi, ya bersama dia, atau mungkin dengan cara hanya menenangkan diri, ingin menyatu dengan alam dan ingin berinteraksi dengan Tuhan. Gitu. Dia sudah menghindari keramaian, dia hanya ingin ketenangan. Ya. Bisa jadi juga pergi ke sebuah danau, gitu. Dia kemudian bersembahyang dengan caranya dia. Kemudian sekali lagi saya tidak membahas agama, bersembahyang secara keyakinannya dia atau tidak itu terserah dia, gitu ya. Yang jelas yang saya bahas ini adalah bagaimana ketika seseorang memiliki sisi spiritualitasnya berkembang, dia akan selalu berusaha untuk mencari ketenangan. Gitu. Seringkali melakukan yang namanya perjalanan ke alam, ya, yaitu tadi ke pantai, ke gunung, ya, ke hutan, hanya untuk menikmati alam itu sendiri, dan mungkin juga dia di sana bisa merasa tenang di dalam hatinya dengan cara berinteraksi dengan Tuhan, dan itu caranya dia. Gitu. Ya. Nah, monggo kisah anak semua dirasakan apakah memang di dalam diri kita sudah mulai berkembang itu, ya kan? Dan ini tidak tidak terbatas oleh yang namanya usia, gitu. Bisa jadi seorang anak kecil atau seorang remaja pun memiliki itu, kan? Jadi sisi spiritual yang berkembang, ya. Jadi bukan sisi materialnya dia yang menonjol, gitu. Jadi ketika ada seseorang yang memiliki rasa welas asihnya lebih tinggi, kemudian rasa rendah hatinya lebih baik lagi, kemudian dia selalu ingin mencari ketenangan dengan pergi ke alam, ya. Pastinya nggak pergi ke mall, ya, karena pasti rame, gitu kan. Nah, dengan pergi ke alam itu dia mencari ketenangan, kemudian ingin berinteraksi dengan Tuhan, ya. Yang mungkin saja diwujudkan, dia mewujudkan Tuhan itu sebagai alam itu sendiri, bisa jadi juga seperti itu. Ya. Itu tadi kisah anak semua. Monggo jika memang dari pembelajaran Kawruh Budi Jawi ini kisah anak semua ada yang merasakan itu, entah satu atau entah dua atau mungkin ketiganya, berarti Anda, sisi spiritual Anda sudah mulai berkembang. Gitu. Demikian kisah anak semua yang bisa saya bahas. Segala kekurangan mohon maaf. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.